Sejarah Telik Sandi Ratu Kalinyamat sebagai berikut. Jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu ada istilah yang disebut Telik Sandi. Era sekarang dikenal intelijen, yakni seseorang yang diberi tugas khusus. Biasanya dikemas dalam penyamaran untuk menutupi identitas. Demi mengumpulkan data atau bukti-bukti, tidak lepas dari memantau gerak-gerik target operasi. Memiliki berbagai tujuan. Intinya bermisikan rahasia, susah ditebak, kecuali sesama Telik Sandi. Teringat sejarahnya Ratu Kalinyamat, pendekar tanpa tanding, perempuan Jawa yang tangguh. Setidaknya memiliki 400 Telik Sandi terlatih, disebar di Jawa, dan menyusup ke berbagai kerajaan yang ada di luar Jawa. Bahkan ada yang pura-pura jadi antek-antik Portugis, biar mengetahui apa rencana Portugis selanjutnya. Suatu hari seorang pangeran, salah satu putra Kesultanan Samudra Pasai, hendak diculik oleh pasukan Portugis. Targetnya dibunuh. Skenario pembunuhan direkayasa, seolah-olah dilakukan oleh prajurit utusan Ratu Kalinyamat. Kemudian Portugis lepas tangan. Artinya jika terlaksana secara mulus, Ratu Kalinyamat akan bentrok dengan Sultan Samudra Pasai. Adu domba tingkat sadis. Portugis berpikir orang Jawa tidak memiliki skill sebagai intelijen yang berkapasitas brilian. Siasat pun dijalankan, beberapa orang Jawa dibeli dengan kepingan emas. Wanita cantik-cantik dipersiapkan, arak kelas kakap dihidangkan. Berbulan-bulan pesta digelar, tentu demi menyenangkan beberapa orang Jawa yang dianggap bisa dijadikan bonekanya. Dan Portugis beranggapan berhasil, padahal gagal total. Beberapa orang Jawa itu sesungguhnya pasukan Telik Sandi Ratu Kalinyamat. Sebelum beraksi, perintah pembunuhan terhadap sang pangeran Kesultanan Samudra Pasai berlangsung. Jauh-jauh hari sang Ratu Kalinyamat sudah menyiapkan siasat lebih cerdik. Skenario pembunuhan ala Portugis dijalankan. Namun yang dibunuh bukan sang pangeran, akan tetapi salah satu pesuruh Portugis. Pengkhianat wajib dibabat, lebih awal lebih baik. Ini maklumat, mulut manis bermuka dua, harus dilenyapkan dari Nusantara. Kemudian, mayat yang disangka pangeran diserahkan dengan catatan dijemput sendiri dengan kapal besar Portugis, tepatnya di pertengahan Selat Malaka, dan wajib diterima langsung oleh pemimpin pasukan. Ini sudah menjadi perjanjian sekaligus skema di awal. Singkat cerita, kapal besar Portugis sudah berada di tengah Selat Malaka. Mayat itu dikirim dan diserahkan dengan sampan kecil. Ditarik sendiri oleh pemimpin prajurit Portugis. Mereka senang, misinya tercapai. Samudra Pasai akan bertempur dengan orang Jawa, pikirnya Portugis. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba kapal Portugis oleng. Ternyata kapal yang menunggu mayat selama berjam-jam sudah dilubangi. Dibobol para pasukan Ratu Kalinyamat dari bawah gardan. Dengan metode sangat rapi dan profesional. Tragis, kapal itu tenggelam dan semuanya tewas. Adapun yang awal mulanya mencoba berenang, langsung dihajar dengan panah. Musnah sudah, hingga ke akar-akarnya. Petarung sejati tidak perlu berisik. Tatkala menumbangkan lawannya, musuh lenyap dalam senyap. Orang Jawa merobohkan musuh tanpa butuh teriakan. Sejak tragedi itu, Ratu Kalinyamat diberi julukan oleh kerajaan Portugis sebagai Ratu Jawa nan cantik, lemah lembut terhadap sesama orang Jawa, namun teramat keji terhadap Portugis dan antek-anteknya. Oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.